Tiga pemain Chelsea yang layak dicoba Graham Potter kontra Crystal Palace. Chelsea akan bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan ke-9 Premier League. Laga ini akan dimainkan di Stadion Selhurst Park pada Sabtu 1 Oktober 2022. Ini akan menjadi ujian kedua bagi Graham Potter yang ditunjuk untuk menggantikan Thomas Tuchel. Debut Potter terjadi saat mendampingi The Blues menghadapi Salzburg di Liga Champions. Pada duel di Selhurst Park, Potter juga kehilangan sejumlah pemain dikarenakan cedera. Jadi, ex-pelatih Brighton diprediksi akan mencoba membuat perubahan dalam starting 11 Chelsea. Berikut ini 3 pemain Chelsea yang layak dicoba Graham Potter saat mereka bertanding melawan Crystal Palace. Lantas, siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Aubameyang diprediksi akan diberi kesempatan Potter saat menghadapi Crystal Palace. Pemain itu sudah 2 kali tampil untuk Chelsea dan belum mencetak gol. Namun pengalaman serta kemampuan pemain asal Gabon ini masih cukup bertaji sehingga layak untuk diandalkan. Bahkan legenda Chelsea Jimmy Floyd percaya Aubameyang cuma butuh sedikit waktu untuk tampil tajam. Dia baru bermain 2 kali, dia belum mencetak gol, tapi gol-gol akan datang. Anda tidak tiba-tiba jadi pemain buruk dalam semalam. Wesley Fofana langsung menjadi andalan Chelsea tak lama setelah ia dibeli. Ia sudah memainkan debutnya, bahkan langsung menjadi pilihan utama. Pemain itu langsung menjadi pengganti Rudiger dan Christensen yang pindah ke klub lain. Ia memberikan performa terbaik pada saat melawan West Ham. Fofana memiliki atribut kuat secara fisik, cepat, serta tangguh dalam duel-duel bola atas. Atas dasar tersebut, Potter diprediksi akan mengandalkan kemampuan pemain asal Prancis itu saat melawan Crystal Palace. Ben Chilwell. Nama terakhir yang bisa dicoba Graham Potter adalah Ben Chilwell. Meskipun di sektor kiri sudah ada nama Cucurella, Chilwell bisa diandalkan. Pada duel melawan West Ham, ia menunjukkan bahwa ia masih dapat diandalkan. Masuk menggantikan Cucurella pada babak kedua. Pemain itu memberikan efek instan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Rio Ferdinand berdebat Shams layak masuk nominasi Ballon d'Or. Frank Leboeuf telah dikritik dikarenakan keputusannya untuk melabeli pertahanan Alexander Arnold sebagai tingkat kejuaraan ketika mengajukan posisinya dalam debat Shams dan Alexander Arnold. Mantan bek The Blues itu berkata, "Lihatlah tren Alexander Arnold. Saya suka pria itu, kualitas ofensifnya, tapi secara defensif dia level championship. Hanya sistem Jurgen Klopp yang bekerja untuknya. Ketika itu tidak bekerja sebaik musim ini, yang Anda lihat hanyalah kekurangan pertahanannya." Ia menarik perhatian Ferdinand yang mengeluarkan tanggapannya. "Apakah Anda membuat saya marah? Itu tidak sopan. Beberapa orang terlalu tidak sopan. Ngomong-ngomong, Leboeuf dalam bertahan bukanlah yang terbaik. Ketika Anda melihat Leboeuf, Anda berkata luar biasa saat menguasai bola. Secara defensif dia baik-baik saja, memberi Anda peluang. Saya sedang dalam pembicaraan tim melawannya dan pelatih kami akan berkata dia luar biasa dalam menguasai bola. Bersiaplah untuk ini. Anda harus melakukan pembicaraan tim tentang Leboeuf. Dia sangat bagus, konyol. Tetapi Anda akan berkata, kami bisa mengelabuhinya dikarenakan dia akan memberimu kesempatan." Inggris memainkan babak kedua mendebarkan melawan Jerman di pertandingan terakhir National League. Setelah tertinggal 2-0 setelah turun minum, Inggris memimpin 3-2 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan 3 menit menjelang pertandingan usai. Titik balik untuk Gareth Southgate tampaknya adalah gol pembuka Bukayo Saka dan Mason Mount. Bintang Arsenal dan pemain terbaik Inggris yang baru dinobatkan itu dimainkan di sayap kanan favoritnya saat ia ditempatkan melawan Italia. Di tempat itu dia berada di depan Shams dan koneksinya sangat elektrik. Sebagai kombinasi baru, itu menarik perhatian penggemar yang putus asa melihatnya digunakan lagi oleh The Lions di Piala Dunia. Dan beberapa penggemar Arsenal melihat Shams sebagai kunci ketajaman Bukayo Saka.
Kejamnya Chelsea era Todd Boehly pecat kepala fisioterapi via Zoom. Pemilik anyar Chelsea Todd Boehly kembali melakukan aksi bersih-bersih staf di timnya. Terbaru, kepala fisioterapi The Blues yakni Lawrence didepak dari Stamford Bridge via panggilan Zoom. Pengambil alihan Chelsea oleh Todd Boehly dari era Roman Abramovich tampaknya berdampak besar di luar lapangan. Pengusaha asal Amerika Serikat itu perlahan memecat satu persatu sosok penting di Stamford Bridge. Yang terbaru, kepala fisioterapi Chelsea Lawrence dipecat usai mengabdi selama 17 tahun bagi si biru. Kejamnya lagi, Lawrence dipecat via panggilan Zoom. Chelsea memutus kerjasama dengan Lawrence yang telah berjasa selama 17 tahun, yang meninggalkan Stamford Bridge usai mendapat pemberitahuan via panggilan Zoom singkat pada hari Selasa, tulis laporan Daily Mail. Bukan hanya Lawrence yang diberhentikan oleh Chelsea, tetapi direktur medis Dr. Paco Bielsa juga dipecat oleh The Blues. Bielsa sendiri sudah mengabdi di Stamford Bridge selama 11 tahun. Aksi bersih-bersih karyawan yang dilakukan Boehly menuai kecaman dari sejumlah pihak. Pasalnya, ia memecat staf tanpa menyiapkan pengganti yang sepadan. Kini The Blues juga diperkirakan bakal kesulitan mencari pengganti fisioterapi senior yang setara dengan kualitas Lawrence. Serangkaian pemecatan tersebut dilakukan oleh Boehly dikarenakan ia ingin merencanakan proyek jangka panjang yang baru bagi Chelsea. Dia ingin memulai semuanya dari awal dengan orang-orang pilihannya.